Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Andriana dengan NIM 20700119027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin dari materi uji independen sampel t-test. Nah, poin yang pertama yaitu konsep dasar uji independen sampel t-test. Nah, poin yang kedua yaitu syarat uji independen sampel t-test. Dan poin yang ketiga ialah dasar pengambilan keputusan. Nah, langsung saja, yang pertama yaitu konsep dasar uji independen sampel t-test. Nah, independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, maksud dari dua sampel yang tidak berpasangan di sini ialah dua sampel yang berbeda dari karakteristiknya. Misal contohnya yaitu sampel antara pria dengan wanita. Otomatis karakteristiknya itu juga berbeda. Nah, poin yang kedua yaitu syarat uji independen sampel test. Nah, syarat yang pertama yaitu data berdistribusi normal. Yang kedua, data kuantitatif berskala interval atau rasio. Yang ketiga, varian data harus sama atau homogen. Dan yang terakhir yaitu tipe data numerik. Nah, bagaimana jika data tidak berdistribusi normal atau tidak berskala interval atau rasio? Atau bisa dikatakan ada salah satu dari 3 syarat tersebut ini tidak terpenuhi, maka perlu digunakan alat statistik non-parametrik. Nah, selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan, di mana jika nilai signifikansi two-tailed output daripada SPSS itu lebih kecil daripada alfa, biasanya 0,05 atau 5%, maka terdapat perbedaan dari dua sampel yang telah dibandingkan tersebut. Nah, begitupun juga sebaliknya, jika nilai signifikansi two-tailed output daripada SPSS itu lebih besar daripada alfa atau 0,05, maka tidak terdapat perbedaan dari sampel yang dibandingkan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Baraka Harum dengan NIM 20700119009. Saya akan membacakan tentang contoh kasus. 1. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan perilaku etis akuntan publik berdasarkan gender. Kedua, untuk keperluan tersebut, penelitian menyebabkan kuesioner yang sama terhadap akuntan publik. Ketiga, dari kuesioner tersebut diketahui jumlah responden sebanyak 49 orang, kemudian dikelompokkan berdasarkan karakteristik gender, maka diketahui jumlah responden wanita sebanyak 28 orang dan responden pria sebanyak 21 orang. Keempat, dari pengelompokan tersebut diketahui bahwa jumlah sampel yang dibandingkan tidak sama, tetapi perbedaan jumlah sampel tersebut tidak jauh berbeda. Kelima, untuk membedakan karakteristik gender selanjutnya, beri kode untuk masing-masing karakteristik gender tersebut. Misalnya, 1 itu sama dengan pria, 2 itu sama dengan wanita. Oke, kita masuk ke hipotesis. 1. H0 itu sama dengan tidak terdapat perbedaan perilaku etis akuntan publik pria dan wanita. HA itu terdapat perbedaan perilaku etis akuntan publik pria dan wanita. Sekian dari saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fajriani. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan SPSS untuk uji independent sample t-test. Oke, saya share screen dulu. Nah, pertama itu kita masuk dalam aplikasi SPSS. Nah, disarankan untuk mengisi data variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, untuk name di sini kita isi dengan Y, kemudian X. Nah, untuk labelnya kita isi perilaku etis untuk Y dan gender untuk X. Nah, untuk gender ini, karena tadi dalam contoh kasusnya itu terdiri dari 2 karakteristik, yaitu pria dan wanita. Jadi untuk pria ini, karena di sini saya sudah isi, value-nya itu kita isi 1, kemudian labelnya adalah pria. Nanti akan muncul di sini ADD. Nah, kita tekan itu, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Begitupun juga dengan wanita, ini seperti ini. Akan kita isi dengan 2, kemudian label wanita. Di sini akan muncul nanti ADD, kemudian kita juga tekan itu. Setelah itu kita tekan OK. Nah, untuk pengukurannya, perilaku etis ini kita gunakan scale. Di sini terdiri dari beberapa pilihan, kita gunakan scale. Kemudian untuk gender itu kita pilih nominal karena terdiri dari 2 karakteristik tadi, yaitu pria dan wanita. Nah, untuk desimalnya di sini kita isi 0 saja karena berhubung data yang saya gunakan itu tidak dalam bentuk desimal atau ada koma-koma. Jadi di sini itu datanya tidak dalam bentuk ada angka di belakang koma. Nah, di sini datanya itu ada sebanyak 49 orang atau responden, di mana wanitanya itu sebanyak 28 orang. Di sini kita beri kode 2. Kemudian untuk pria sebanyak 21 orang dengan kode 1. Nah, kita anggap bahwa data ini itu sudah berdistribusi normal dan tentunya seberangnya sudah homogen. Kemudian kita masuk di analyze. Kemudian pilih compare means. Kemudian pilih independent sample t-test. Nah, untuk perilaku etis ini kita masukkan ke test variabel. Kemudian untuk gender kita masukkan ke grouping variabel. Nah, kita klik define group. Nah, untuk grup 1 ini kita masukkan 1. Kemudian untuk grup 2 kita masukkan 2. Kemudian continue dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul analisis outputnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan interpretasi oleh teman saya. Nah, beginilah bentuknya untuk analisis outputnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fitri Ayu Lestari NIM 20700119039 akan menginterpretasi hasil output SPSS untuk uji independen sampel t-test. Baiklah, langsung saja. Untuk output SPSS uji independen sampel test ini terdapat 2 output, yakni output grup statistik dan output independen sampel test. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai output grup statistiknya. Dapat kita lihat pada tabel di mana sampelnya dikelompokkan berdasarkan gender, yakni pria dan wanita, dengan jumlah sampel untuk pria adalah 21 dan jumlah sampel untuk wanita adalah 28. Kemudian nilai rata-rata untuk pria adalah 12,57 sedangkan nilai rata-rata untuk wanita adalah 12,25. Dengan standar deviasi untuk sampel pria yakni 2,087 dan wanita yakni 2,048. Dan standar error min-nya adalah 0,456 untuk pria dan 0,387 untuk wanita.
Selanjutnya kita masuk ke analisis output independent sample testnya. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, bahwa peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan perilaku etis akuntan publik berdasarkan gendernya. Cara mengetahuinya yaitu dengan melihat nilai signifikansi two-tiled dari equal variance assumed. Di sini dapat kita lihat pada tabel bahwa nilai signifikansi two-tiled equal variance assumed sebesar 0,592. Nah, karena 0,592 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan perilaku etis antara akuntan publik pria dengan akuntan publik wanita. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya sebagai pemateri terakhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang uji tes sampel bebas independent sample t-test. Pertama itu, uji perbedaan dua parameter rata-rata dengan satu variabel terikat. Kedua, sampel bebas, sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi. Contoh, prestasi belajar siswa kelas 10.1 dan 10.2. Kedua itu nilai ujian statistika pendidikan matematika kelas A dan kelas B. Nah, contoh perhitungan manual. Dosen statistik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antar pendidikan matematika kelas A dan kelas B. Penilaian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Yaitu ini dia, dari 15 siswa, inilah nilai-nilai dari kelas A dan kelas B. Ujilah apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistika antara pendidikan matematika kelas A dan kelas B dengan taraf signifikan 5%. 1. Membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 itu tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara pendidikan matematika kelas A dan kelas B. H1 itu ada perbedaan nilai ujian statistik antar pendidikan matematika kelas A dan kelas B. Kedua, membuat hipotesis statistik. H0 itu sama dengan VA sama dengan VB. H1 itu sama dengan VA tidak sama dengan VB. Itu uji dua pihak atau two tiles. Two di sini ya, two tiles. Typo, maaf. Ketiga, menentukan taraf signifikan. Taraf signifikasi A itu sama dengan 5%. Yang keempat itu menentukan uji yang signifikan, yaitu uji T sampel bebas. Demikian dari saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, kaidah pengujian. Nah, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, maka H1 diterima. Nah, H0 ditolak, itu tadi pernyataannya tidak ada perbedaan. Maka berarti jika H0 ditolak, maka artinya ada perbedaan rata nilai ujian statistika antara pendidikan matematika A dan pendidikan matematika B. Selanjutnya, jika min T tabel kecil sama dengan T hitung kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Jadi yang diuji itu dalam statistik adalah H0.
Nah, selanjutnya yaitu menentukan T hitung dan T tabel. Pertama kita hitung T hitungnya terlebih dahulu. Di sini membuat tabel penolong. Jadi ada mahasiswa nilai kelas A sebagai X1, nilai kelas B sebagai X2. Di sini juga ada X1 dikurang X1 bar kuadrat, di mana kita ketahui bahwa X1 bar itu berarti rata-rata dari X2. Dan di sini ada juga X2 dikurang X2 bar kuadrat, di mana X2 bar juga itu merupakan rata-rata dari X2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita total terlebih dahulu atau kita jumlah semua dari nilai kelas A atau X1, kita jumlahkan semua dan kita peroleh yaitu berjumlah 1090. Begitu juga untuk nilai kelas B, kita jumlahkan semua dan kita peroleh sigma X2 yaitu berjumlah 970. Nah, kita akan mencari rata-rata dari X1 terlebih dahulu. Menghitung nilai rata-rata X1. Nah, untuk mencari rata-rata bisa diperhatikan bahwa X1 bar sama dengan sigma X1 dibagi dengan N1, di mana N1 ini adalah banyaknya mahasiswa pendidikan matematika A, di mana banyaknya mahasiswa pendidikan matematika A itu adalah 15. Jadi sigma X1 itu tadi kita peroleh 1090 dan kita ketahui bahwa N1-nya 15, jadi kita peroleh X1 bar itu sama dengan 72,7. Begitu juga untuk X2 bar. X2 bar sama dengan sigma X2 dibagi dengan N2, di mana N2 itu adalah banyaknya mahasiswa pendidikan matematika B, yaitu 15. Nah, sigma X2 yang tadi kita peroleh itu adalah 970 dan nilai dari N2 itu sama dengan 15. Jadi kita peroleh X2 bar itu sama dengan 64,7. Nah, kita kembali lagi ke X1 dikurang X1 bar kuadrat. Nah, tadi kita peroleh bahwa X1 bar itu sama dengan 72,7. Dan kita lihat bahwa di sini X1 di sini sama dengan 75. Jadi untuk X1 dikurang X1 bar kuadrat itu 75 dikurang dengan X1 bar yaitu 72,7, hasilnya 2,3. Kemudian kita kuadratkan dan kita peroleh hasil 5,4. Begitu juga seterusnya sampai ke 15. Nah, di sini berarti X1 dikurang X1 bar kuadrat yaitu 55 dikurang dengan X1 bar tadi yaitu 72,7. Jadi 55 dikurang 72,7 yaitu min 17,7. Nah, itu kita kuadratkan sehingga kita peroleh 312,1. Kemudian semua ini kita jumlahkan. Nah, jumlahnya itu adalah 1771,3. Begitu juga untuk X2 dikurang X2 bar kuadrat, di mana
4134 ini diperoleh dari X2-nya itu 85 dan tadi kita peroleh X2 bar itu sama dengan 64,7. Jadi X2 dikurang X2 bar kuadrat itu sama dengan 85 dikurang 84,7 kuadrat. Nah, 85 dikurang 64,7 itu sama dengan 20,3. Nah, kemudian 20,3 ini kita kuadratkan sehingga kita peroleh 413,4. Begitu sampai seterusnya. Kemudian kita jumlahkan semua hasilnya, yaitu kita jumlahkan semua, kita peroleh jumlahnya yaitu 4981,3. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai varians atau S kuadrat. Nah, di mana S1 kuadrat itu sama dengan sigma X1 dikurang sigma X1 dikurang X1 bar kuadrat dibagi dengan N1 dikurang 1. Nah, kita tadi peroleh dari tabel, atau kita tahu dari tabel bahwa sigma X1 dikurang X1 bar kuadrat itu berjumlah 1771,3 dan N1 itu kita ketahui 15 dan 15 dikurang 1 yaitu 14. Kemudian 1771,3 ini kita bagi 14 dan kita peroleh S1 kuadrat sama dengan 126,5. Nah, begitu juga untuk S2 kuadrat. Nah, di mana S2 kuadrat sama dengan sigma X2 dikurang X2 bar kuadrat dibagi dengan N2 dikurang 1. Nah, kita ketahui dari tabel bahwa sigma X2 dikurang X2 bar kuadrat itu adalah 4983,3. Maaf, di sini kesalahan penulisan, seharusnya 4981,3. Nah, dibagi dengan N2 dikurang 1. Nah, N2-nya itu 15 dikurang dengan 1 yaitu 14. Jadi 4981,3 dibagi 14 itu kita peroleh hasil S2 kuadratnya itu sama dengan 355,8. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke langkah ke-6 bagian D, yakni menentukan nilai T hitung. Di mana persamaannya yaitu T hitung sama dengan rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 per akar jumlah sampel 1 kurang 1 dikali variansi yang pertama ditambah jumlah sampel 2 kurang 1 dikali variansi yang kedua per jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dikurang 2 dikali 1 per jumlah sampel 1 ditambah 1 per jumlah sampel 2. Selanjutnya, kita masukkan masing-masing nilai yang telah kita dapat pada langkah sebelumnya ke persamaan tersebut dan didapatkan T hitung sama dengan 72,7 dikurang 64,7
per akar 15 kurang 1 dikali 126,5 ditambah 15 kurang 1 dikali 355,8 per 15 ditambah 15 dikurang 2 dikali 1/15 ditambah 1/15. Selanjutnya kita operasikan sampai didapatkan nilai T hitungnya, yaitu 1,429. Kemudian kita masuk ke langkah ke-6 bagian E, yakni menentukan nilai T tabel. Nah, telah diketahui taraf signifikansi alfanya yaitu 5% atau 0,05. Karena uji dua pihak, maka nilai alfanya kita bagi 2, yakni 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Untuk derajat kebebasannya yaitu jumlah sampelnya dikurang 2 sama dengan 28. Selanjutnya kita lihat nilainya pada T tabel dan didapatkan nilai T tabel dengan signifikansi alfa 0,025 dengan derajat kebebasan 28, yakni 2,048. Jadi didapatkan nilai T tabel sama dengan 2,048. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-7 atau langkah terakhir. Nah, telah kita ketahui nilai T hitungnya yakni 1,429 dan T tabelnya yaitu 2,048. Nah, di sini T hitung lebih kecil daripada T tabel atau 1,429 lebih kecil daripada 2,048. Nah, karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara pendidikan matematika kelas A dan pendidikan matematika kelas B. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPSS untuk contoh kasus kedua. Jadi contoh kasus kedua di sini terkait dengan uji independen sampel t-test SPSS, di mana kasusnya di sini apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara kelas pendidikan matematika A dan pendidikan matematika B. Jadi itu contoh kasusnya. Kemudian, nah di sini kita akan melakukan 3 analisis data penelitian dengan menggunakan SPSS. Karena di sini kita akan melakukan uji independen sampel t-test, di mana syarat dalam melakukan uji independen sampel t-test itu datanya harus berdistribusi normal dan sebarangnya harus homogen. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus melakukan uji normalitas. Kemudian yang kedua itu uji homogenitas, dan yang terakhir itu adalah uji independen sampel t-test. Oke, kita masuk ke uji normalitas. Kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Oke, disarankan untuk mengisi variabel view terlebih dahulu. Di sini namanya kita isi hasil ya. Hasil, karena di sini kita datanya terkait dengan hasil belajar atau hasil ujian statistik mata kuliah statistik antara pendidikan matematika kelas A dan kelas B. Di sini kita tulis kelas. Kemudian labelnya hasil belajar statistik. Kemudian di sini kita isi dengan kelas.
Nah, untuk value-nya, untuk kita klik non, kemudian value kita isi 1, kemudian labelnya itu untuk kita isi dengan Pmat A, huruf kapital Pmat A, untuk kelas pendidikan matematika A. Kemudian untuk yang kedua itu value dengan angka 2, kemudian labelnya Pmat B untuk kelas B. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk pengukurannya di sini kita gunakan untuk hasil kita gunakan scale, kemudian untuk kelas kita gunakan nominal. Nah, untuk desimalnya di sini kita nolkan saja karena berhubung data yang kita gunakan ini tidak ada yang menggunakan angka koma atau ada angka di belakang koma. Nah, kita lanjut ke data view. Di sini sudah ada tadi hasil dan kelas yang sudah kita ketik di variabel view. Oke, saya stop share dulu. Di sini saya sudah punya data-datanya terkait dengan hasil belajar statistik antara mahasiswa pendidikan matematika A. Di sini sampelnya itu ada 15. Nah, untuk kelas A ini kita copy datanya. Kita copy datanya untuk dimasukkan ke data view. Oke, Ctrl C. Kemudian kita ke SPSS. Kita masukkan ke hasil. Kita Ctrl V. Kemudian kita ambil lagi hasil dari kelas B. Kelas B kita copy. Ctrl C. Kemudian kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini kita copy di bawah hasil kelas A tadi, jadi kita Ctrl V. Nah, ini untuk kelasnya, ini kita isi dengan kode kelas. Di sini kita copy saja. Nah, untuk kelas A, kode kelasnya itu 1. Jadi kita Ctrl C, kemudian kita kelas, kemudian kita sejajarkan dengan hasil belajar dari kelas A tadi. Ctrl V, kemudian kita lanjut lagi untuk copy kode kelas B. Dan Ctrl C. SPSS, Ctrl V. Oke, karena kita sudah memasukkan semua data-datanya, jadi kita masuk ke analyze untuk uji normalitas. Kemudian kita masuk ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih explorer. Kemudian pilih Explorer. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian untuk kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plots. Kemudian centang untuk normality plots with test. Kemudian continue. Klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah ada hasil outputnya. Kita fokus saja pada test of normality untuk bagian ini saja. Nah, saya sudah screenshot ini ke dalam bentuk PPT. Jadi kita ke PowerPoint saja dulu. Oke, di sini untuk analisis outputnya. Nah, untuk analisis output normalitasnya, perhatikan di sini sebelum kita
lanjut menyimpulkan, ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas yang harus kita ketahui. Nah, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, untuk itu di sini kita perhatikan dalam test of normality ada Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada juga Shapiro-Wilk. Nah, di sini itu saya menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, sedikit informasi bahwa Shapiro-Wilk ini digunakan ketika jumlah data lebih kecil atau kurang dari 50. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk kelas pendidikan matematika A itu berjumlah 15. Kemudian untuk pendidikan matematika B itu berjumlah 15. Tentunya data kita ini lebih kecil dari 50. Nah, di sini kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, lanjut ke nilai signifikannya. Kita lihat bahwa nilai signifikan di sini itu untuk pendidikan matematika A 0,585 dan nilai untuk pendidikan matematika B untuk signifikannya 0,214. Tentunya nilai ini itu dia lebih besar dari 0,05. Jadi kita dapat simpulkan bahwa data kita ini sudah berdistribusi normal karena nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, kita lanjut lagi untuk uji homogenitas. Kita kembali ke SPSS. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, setelah kita masuk ke data view, kita lanjut masuk ke analyze, kemudian pilih compare means, kemudian pilih independent sample t-test. Nah, untuk hasil belajar ini kita masukkan ke test variabel. Kemudian untuk kelasnya kita masuk ke grouping variabel. Kemudian define group. Nah, untuk grup 1 kita isi dengan angka 1 dan grup 2 kita isi dengan angka 2. Kemudian continue, kemudian klik define group. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, saya perlebar dulu. Nah, di sini akan muncul hasil independent sample t-testnya. Di sini juga ada grup statistiknya. Nah, untuk ini saya sudah screenshot, kemudian masukkan ke PPT. Jadi kita kembali ke PowerPoint. Stop share dulu. Kemudian share screen untuk PowerPoint. Oke, kita perbesar dulu. Ini sudah uji normalitas. Nah, untuk analisis output, uji homogenitas dan independent sample t-test. Nah, yang pertama di sini perhatikan terlebih dahulu di sini grup statistikanya. Nah, di sini untuk kelas PMAT A dengan jumlah data ada 15, kemudian PMAT B ada jumlah data 15. Nah, untuk rata-rata hasil belajar statistika pendidikan matematika A ini sebanyak 72,62 dengan standar deviasinya 11,248 dan standar error minnya itu 2,904. Sedangkan untuk pendidikan matematika kelas B dengan jumlah data 15, rata-ratanya 64,67 dan standar deviasinya sebesar 18,863 serta standar error minnya sebesar 4,870. Oke. Nah, kita fokus kembali ke independent sample t-testnya untuk uji homogenitasnya. Untuk uji homogenitasnya, di sini ada dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitasnya. Jadi, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data homogen atau varians datanya sama.
Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau varians data beda. Nah, di sini kita perhatikan bahwa nilai dari signifikannya di sini kita perhatikan yang khusus equal variance assessment-nya di sini itu 0,145. Tentunya nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Jadi data kita ini distribusi datanya homogen karena nilainya lebih besar dari 0,05. Oke, kita lanjut ke untuk independent sample t-test-nya. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama itu jika nilai signifikan to-tail-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas pendidikan matematika A dan pendidikan matematika B. Jika nilai signifikan to-tail-nya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas pendidikan matematika A dan pendidikan matematika B. Kita perhatikan di sini yang khusus signifikan to-tail-nya. Di sini itu nilainya 0,169 dan 0,172. Tapi kita lebih fokus ke equal variance assessment-nya. Jadi nilai 0,169 ini dia lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas pendidikan matematika A dan kelas pendidikan matematika B. Nah, di sini kita sebenarnya juga bisa lihat karena dalam perhitungan normal itu bahwa jika H0-nya atau bisa dikatakan T hitungnya. Nah, ini T hitungnya. T ini adalah T hitung. T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, maka H0-nya itu diterima. Jadi kita bisa juga menyimpulkan dari perhitungan manual itu bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas PMAT A dan pendidikan matematika B. Sekian dari saya.